Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar. Edisi hari ini, hari Sabtu 2 Mei 2026 ya, bertepatan juga dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, pendengar, peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 ini menjadi momentum refleksi bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan metode belajar, tapi juga kondisi dasar anak termasuk asupan gizi ya. Jadi program makan bergizi gratis atau MBG saat ini hadir sebagai upaya untuk menjawab persoalan tersebut. Namun pertanyaannya ya, sejauh mana kebijakan ini benar-benar berdampak pada konsentrasi, kemudian prestasi dan juga masa depan siswa begitu, serta apakah sekolah dan pemerintah daerah tentunya ya sudah siap untuk menjalankannya secara berkelanjutan. Nah, kita akan simak lebih lanjut begitu ya dalam dialog interaktif Hai Balik Ken dengan topik Hardiknas 2026, saat pendidikan tak hanya soal buku tetapi juga gizi anak. Nah, sudah hadir juga ya narasumber bersama kita pagi hari ini, ada Bapak Dr. Putu Eka Wilantara ya, Kepala SMA Negeri 3 Singaraja. Selamat pagi Bapak, sudah hadir ke studio, terima kasih. Selamat pagi Mbak Tris, selamat pagi pemirsa RRI. Iya, dan di ujung telepon kita juga sudah terhubung dengan satu narasumber lagi pendengar ya, ada Bapak Putu Dedi Pariana ya, Mitra SPPG Penarukan. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Mbak Pri. Iya. Selamat pagi pemirsa RRI. Iya, baik, terima kasih atas waktunya, dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami juga nanti akan ajak Anda ya untuk bertanya begitu, mungkin diskusi, sharing, silakan nanti di sesi tanya jawab yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Baik, namun sebelumnya kita akan mengajak ya narasumber kita pagi hari ini untuk berbincang begitu ya pendengar. Baik, kita mungkin langsung saja ke Pak Eka dulu ya Pak ya. Nah, tentunya kita juga ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2026 ya. Tentunya banyak hal yang bisa menjadi refleksi ya Pak ya, dan juga harapan-harapan ke depan untuk pendidikan kita yang lebih baik begitu ya. Nah, kalau Pak Eka sendiri melihat bagaimana nih makna Hari Pendidikan Nasional tahun ini ya, dikaitkan dengan isu gizi anak di sekolah yang sekarang lagi banyak diperbincangkan begitu ya Pak Eka. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Tris. Ya, bahwasanya kalau kita mengupas tema Hari Pendidikan Nasional di tahun 2026 ini mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, terlihat jelas sebenarnya program pemerintah di dalam sambutan dari Bapak Menteri, ada beberapa poin yang disampaikan, dan salah satunya adalah terkait dengan gizi. Kalau kita simak intisari dari sambutan Bapak Menteri yang dibacakan di seluruh sekolah pagi ini di seluruh Indonesia, bahwasanya yang pertama terkait dengan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan juga digitalisasi pembelajaran gitu ya. Dan kebetulan di sekolah kami juga mendapatkan program tersebut, revitalisasi dan digitalisasi. Ada bantuan papan digital, papan interaktif yang dimanfaatkan oleh guru-guru dan juga anak-anak. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan kualifikasi serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Nah, itu yang kedua, dan ini terdiri dari berbagai macam pelatihan yang dicanangkan oleh kementerian. Kemudian yang ketiga, ya, menyimak dari sambutan tersebut, bahwasanya termasuk juga program penguatan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, dan disinilah poin makan bergizi gratis. Ada pagi ceria, kemudian ada kegiatan pramuka dan juga pembentukan jiwa dan kepemimpinan. Kemudian yang keempat itu terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi. Ada yang namanya istilahnya STEM, ya, sains, teknologi, engineering dan matematika.
serta tes kemampuan akademis. Ya. Dan yang kelima itu ditekankan bagaimana kita bisa memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah dan fleksibel. Ini tentu juga termasuk anak-anak yang disabilitas, inklusi seperti itu. Jadi ada poin gizi juga di poin ketiga yang ditekankan oleh Bapak Menteri di dalam rangka Hardiknas ini. Nah, kalau Pak Ika melihat sekarang kan banyak kita berbicara begitu ya kualitas pendidikan dari sisi kurikulum. Nah, jika seandainya belum menyentuh gizi ini, apakah menurut Pak Ika ini sudah kurikulum yang kita jalankan begitu ya di dunia pendidikan ini, apakah sudah lengkap begitu jika tidak menyentuh aspek gizi, atau aspek gizi ini malah melengkapi kurikulum untuk membuat kualitas pendidikan kita lebih baik? Nah, pastilah gitu ya, pasti ada Ada kaitan kaitannya. karena banyak hasil riset menyatakan bahwa keterkaitan gizi dan juga kualitas yang akan berdampak pada kecerdasan siswa seperti itu. Nah, itulah yang juga kami terima ya program tersebut, karena program yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut bagi siswa ya, karena kami tawarkan juga ke siswa, nampaknya mereka menyambut baik program ini seperti itu, sehingga kita sebagai status penerima ya kita menerima gitu ya. Dan ya karena bagian dari program MBG adalah untuk juga mengatasi stunting, dan kita tahu ya ada korelasi antara stunting dengan kecerdasan pastinya. Tentu gizi juga bagian penting dari dalam upaya mencerdaskan pendidikan ini seperti itu. Kalau di SMA 3 sendiri sudah berapa lama Pak program mendapat program MBG? Awal tahun ini ya, 2026. Mbak, ya. Kurang lebih 3 bulan Ya, 4 bulan 3-4 ya. bulanan ya kurang lebih. Nah, kalau Bapak melihat, Pak Ika sendiri melihat ada nggak progres perbedaan begitu antara kualitas siswa atau mungkin motivasi siswa barangkali untuk belajar di sekolah itu karena Ya. program ini? Ada hal ya selain juga untuk kesehatan mereka, ada hal di balik MBG ini bahwasanya mereka akan tahu ya jenis makanan-makanan yang berkategori gizi baik seperti itu. Kemudian anak-anak kami juga sebelum MBG ada yang makannya cuma 2 kali sehari gitu ya, siang sama malam seperti itu. Dan ini tentu mereka pasti rasakan manfaatnya, dan harapannya adalah ini berdampak terhadap motivasi ya. Dari sisi motivasi, yang dulunya enggan untuk ke sekolah, ada MBG jadi tambah rajin seperti itu. Betul. Tapi dari dampak seperti kecerdasan dan sebagainya mungkin belum bisa kita, kecuali memang adakan penelitian khusus ya. Dan itu dilakukan oleh ahli tentunya ya, mengenai peningkatan berat badan, kemudian inteligensi dan sebagainya. Nah, itu belum sampai kepada hal-hal seperti itu. Oke. Baik, kita ke Pak Dedi ya. Selamat pagi Pak Dedi. Ya, Iya, kalau dari Pak Dedi sendiri nih, mungkin bisa sedikit memberikan informasi bagi kepada masyarakat begitu ya Pak Dedi. Ini awal mula gagasan program MBG ini diterapkan di sekolah, mungkin bisa diceritakan sedikit nggak Pak Dedi? oke. Jadi begini Mbak, kalau saya dulu belajar banyak sebelum membuka MBG atau SPPG itu, saya lihat apa sih yang bisa saya lakukan bagi adik-adik kami yang sedang dari TK, SD, SMP dan SMA itu supaya bisa berguna. Kebetulan kami punya lokasi adalah sebuah restoran mewah pada saat itu di Singaraja. Itu terpaksa saya tutup untuk menjalankan program pemerintah untuk memberikan asupan gizi kepada anak didik. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin memang di awal ada banyak sekali kendala karena ini adalah program baru. Tapi kami selaku mitra berusaha yang terbaik untuk memberikan yang terbaik, Mbak. Jadi komunikasi yang baik dengan beberapa kepala sekolah. Kalau memang ada keluhannya di mana, ya kami berusaha memperbaiki.
Contoh seperti SMA 3 kami mengirimkan itu yang paling banyak kami kirimkan ke SMA 3, 1.000 lebih itu. Jadi ketika ada ide dari anak-anak, harus lebih variatif lagi, Bapak Kepala Sekolah nelpon kami, ya kami usahakan merubah menu supaya lebih variatif dan lebih menaikkan minat dari anak-anak itu untuk makan. Itu yang kami lakukan. Memang kalau kita melihat dari segi rasa, Mbak, kalau lagi saya ke program MBG ini mungkin tidak akan makanannya itu seenak kalau kita makan di restoran, karena kami handle lebih dari 2.500 porsi per hari. Cuman yang kami pastikan asupan gizi itu bisa membuat anak-anak kami mungkin di 4 bulan pertama nggak akan terlihat perubahan, tapi kita lihat mungkin ketika ini berjalan setahun, 2 tahun dengan asupan gizi yang stabil, kami harapkan itu akan membuat adik-adik kita lebih sehat dari sebelumnya. Itu tujuan awal kami, keinginan dari pemerintah. Jadi harapan saya juga ketika kami menemukan sedikit masalah, itu kami akan selalu perbaiki, dan itulah yang diharapkan oleh pemerintah di saat ini, sehingga kita bisa lihat banyak sekali dapur MBG yang tutup. Karena apa? Karena mereka belum memenuhi syarat pemerintah. Jadi program ini sebenarnya sangat bagus, karena yang pertama itu memberikan asupan gizi kepada adik-adik kami. Yang kedua, program ini juga akan membuat mental mereka akan semakin bagus, Mbak. Dalam arti gini, oh nanti saya jam 12 sudah menikmati makan gratis. Jadi mereka sudah tenang nih, kalau udah nggak bawa bekal ke sekolah, mereka sudah pasti akan dapat makan. Itu hal yang memang membuat mereka lebih fokus untuk belajar. Karena ketika kita belajar, kita nggak bawa bekal, kita nggak bisa makan, atau kita lapar, pasti kita tidak akan lebih fokus untuk belajar. Makanya dengan adanya program ini, saya harap selain untuk memberikan asupan gizi, ini juga akan memberikan adik-adik kami lebih fokus untuk belajar, karena mereka tidak harus memikirkan apa yang akan mereka makan untuk makan siang, karena mereka sudah kami kirimkan makan siang gratis dari pemerintah. Itu, Mbak. Oke. Nah, Pak, sejauh ini tantangan teknis apa yang pernah dihadapi di lapangan, Pak? Oke, tantangan teknis yang sering kita hadapi di lapangan ya paling beberapa kecelakaan ketika kerja gitu, Mbak, ya. Dalam artian ada beberapa ketika kita lagi melakukan pemorsian atau persiapan, tiba-tiba ada bahan kami yang jatuh, sehingga kita harus malam-malam itu belanja ke pasar, Mbak. Oh, ini untuk 200 porsi jatuh, nggak mungkin kita, karena kita harus menjaga quality atau healthy atau hygiene. Nggak mungkin dong itu kita masak lagi, ya kita buang, kita beli yang baru. Itu banyak sekali tantangan seperti itu, walaupun tidak setiap hari ya, tapi itulah tantangan kami, harus belanja malam-malam untuk menyiapkan makanan itu siap dikirim sesuai dengan waktunya, Mbak. Kemudian untuk logistiknya aman, Pak, untuk selama ini, Pak? Bahan baku yang dicari di sini tersedia semua, Pak? Oke, kebetulan kami mencari supplier atau penyalur logistik kami itu ada hubungan dengan pemerintah. Dalam artian kita mencari UMKM, kita menanyakannya ke dinas koperasi. Jadi mereka yang tahu tuh siapa supplier yang memang UMKM. Jadi karena ini program wajib dari pemerintah untuk ya mensejahterakan semua pihak yang ada di seputaran dapur kami. Jadi kita mencari UMKM yang memang selama ini sudah bagus dan mampu mensupport kami dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman logistik. Selama ini sudah berjalan sangat bagus, Mbak. Jadi semuanya tidak pernah ada masalah. Kami selalu kirim sesuai dengan jadwal yang memang harus kami kirimkan. Baik, kita akan berbincang kembali pendengar ya dengan Pak Dedi dan juga Pak Eka begitu, dan tentunya juga kami akan ajak Anda pendengar untuk berdiskusi. Ingin silakan nanti di sesi tanya jawab ya, kami akan buka sesaat lagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat.
Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka Hardiknas 2026 saat pendidikan tak hanya soal buku tetapi juga gizi anak. Baik, kami akan ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami nggih. Silakan jika ada yang ingin sharing begitu nggih. Selamat pagi. Halo, Ya, selamat pagi. minum kopi ditemenin roti Iya, cakep. oleh mentega, mantap rasanya. Iya. Selamat pagi RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Bapak Dimas. Silakan Bapak Dimas pertanyaannya. Selamat pagi Bapak narasumber. Ya, kami sebagai masyarakat Buleleng ingin bertanya sedikit saja. Ini MBG ini kan katanya di seluruh Indonesia. Karena kami tahu di pelosok-pelosok itu artinya belum ada itu. Seperti contoh di sini di SDG belum ada. Dan kami lihat Pak, apakah betul itu kalau di TikTok itu ada yang menolak MBG. Nah, kalau menurut saya ini pegawai yang bagus. Bagaimana kita tolak ini kan bagus Bang. Kita kan jangan menolak, ini kan pemerintah. Hanya itu pertanyaannya, apakah yang di TikTok itu betul itu Pak? Karena kan ada kelihatan itu ada yang artinya tidak setuju, orang tuanya ya banyak-banyak lah, macam ragam lah alasannya. Iya. Hanya itu pertanyaannya Pak, kurang lebih mohon. Tapi kalau Papa Dimas sendiri setuju nggak dengan program MPK?
Ya kalau Bapak Dimas bisa ya ini kan maksudnya untuk anak-anak kita ke depannya ini. Itu pemerintah, masa pemerintah untuk merusak anak-anak kan itu menurut pendapat saya pribadi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dimas ya di Panjanom. Silakan mungkin ada yang ingin bergabung kembali ya sebelum kita tanggapi begitu 24644. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Bapak Siapa nih? Barista. Halo. Barista. Dengan Mbak Tris Niki. Oh, Mbak Tris Iya. yang tadi pagi semang-semangan. Iya, dari Bapak Siapa Niki? Betul, biasa. Pak Om Swastiastu. Pak Jero Maliarsa kah? Iya, betul. Oke, silakan Bapak. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Dari SMK 3, guru apa itu narasumber ini? Kepala Sekolah SMA Negeri 3, Pak. Sekolah, ampun Pak Kepala. Ada tadi Pak siapa Edi? Pak Dedi nggih. Pak Dedi, nggih. Berbicara masalah pendidikan itu adalah merupakan suatu investasi kepada generasi muda atau penerus. Investasi pendidikan itu akan kelihatan setelah berlangsung mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sedangkan kalau investasi berupa uang, lagi 1 bulan sudah dapat bunga. Investasi pendidikan seperti yang sampaikan tadi pagi dengan bahasa Bali, melalui kamin wing sajroming maurut, itu tidak lain harus meningkatkan yang namanya disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin tanggung jawab. Saya adalah mantan guru dan tidak sombong lah, saya pernah menjadi guru teladan nasional tahun 2000. Luar biasa sebenarnya kalau kita meningkatkan kemampuan anak melalui pendidikan. Makanya yang sering menggunakan pusat pendidikannya Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Itu harus diholistikkan, bukan parsial. Misalnya pendidikan rumah tangga pertama dan utama itu pasti orang tua sebagai gurunya atau yang lebih tua. Kedua adalah pendidikan di sekolah seperti yang Bapak Kepala Sekolah Mban adalah para guru sebagai gurunya dan Bapak sendiri. Itu meningkatkan ilmu pengetahuannya, ditambah di sana ada pelajaran agamanya. Yang ketiga masyarakat, tadi Pak Berbidu menyampaikan ya sudah betul sampai nutup rumah makan istimewanya, lalu kemudian membantu pemerintah. Karena ini luar biasa, MBG ini luar biasa untuk kalau diterapkan dengan disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin tanggung jawab. Maka dari itu supaya benar dalam bahasa Bali oleh karena apa? Digembar-gemborkan baru setahun sudah berlangsung, sudah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Belum. Kalau saya sebagai mantan guru adalah itu akan kelihatan setelah 5, 6, 7 tahun. Maka dari itu yang diharapkan PMBG ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, nah, supaya benar-benar kualitasnya. Karena apa? Meningkatkan gizi itu merupakan ujung tombaknya. Dan memang tadi sebutkan oleh Pak Edi, rasa tidak mungkin seperti di restoran, betul. Tetapi minimal jangan sampai seperti yang ada di luar Bali, lalu kemudian ada yang busuk, ada yang meninggal, ada yang muntah-muntah dan sebagainya. Ini program bagus nawacitanya Pak Presiden. Saya setuju ini. Baik. Tapi asal pengerjaannya itu adalah memperhatikan dengan disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin tanggung jawab. Barangkali itu yang sampaikan. Batu batas batu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Mbak Kris Januarti ini penyiar idola RRI. Terima kasih. Bapak dan Ibu luar biasa, Bapak dan
Makanya luar biasa pemaparannya. Terima kasih. Terima Rahayu, kasih Om. kembali. Om Santi Om, terima kasih Pak Jero Maliarseng nggih. Mungkin satu lagi penelpon kami akan tanggapi nggih. Terima begitu jika ada sebelum narasumber kami menanggapi begitu ya, 2 penelpon dari Bapak Dimas dan Pak Jero Maliarse. Baik. Untuk persingkat waktu silakan Bapak mungkin ditanggapi ya Pak Eka ya, tanggapan dari Bapak Dimas dan juga Pak Jero Maliarse. Nggih. Ya Pak Eka dulu. Terima kasih Mbak Tris. Nggih. Selamat pagi niki Pak Dimas sama Pak Jero Maliase. Jadi yang pertama dari Pak Dimas, memang belum semua dapat MBG nih. Nanti Pak Iya. Dedi mungkin bisa jelasin ini Iya, kok bisa kenapa, belum semua nggih. gitu ya. Nah, malah sekolah-sekolah di kota ada yang juga belum saya lihat gitu ya. Nah kemudian terkait dengan MBG gitu ya, mengapa kami menerima MBG itu ada tahapan-tahapan. Jadi pertama tentu kami minta masukan dari orang tua siswa dan siswa gitu. Apakah secara umum MBG bisa diterima di SMA Negeri 3 Singaraja. Nah ternyata disambut baik oleh anak-anak ya, karena seperti tadi sampaikan ekonomi anak-anak tidak semuanya menengah ke atas gitu, ada yang menengah ke bawah, ada yang makannya secukupnya, gizinya juga secukupnya seperti itu. Jadi mereka menerima dengan baik sampai saat ini. Ini dari kacamata kami ya, dari kacamata siswa dan juga guru-guru kami. Jadi tidak hanya siswa, sebenarnya guru juga dapat MBG. Jadi sesuai dengan Perpres gitu ya. Dan anak kami ada sejumlah 1.102 ya, dan 98 juga tenaga pendidik. Jadi apa yang kami lakukan di sekolah di dalam implementasi ini, kami memang selalu komunikasi dengan pihak dapur gitu ya, dengan Pak Dedi terutama yang sangat membantu juga dan dengan sigap menerima masukan-masukan kami. Jadi kami punya tim untuk membagikan, untuk mengevaluasi setiap hari. Dan hasil evaluasi itu kita sampaikan kepada pihak SPPG, dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Dedi, kalau ada kekurangan ya besoknya sudah bisa ditanggulangi seperti itu. Nah kemudian Pak Jero Maliase memang dampak dari MBG ini tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, tapi ini jangka panjang. Dan nanti kita lihat perkembangannya dan tentu ada tim ahli yang akan meneliti apakah berdampak signifikan terkait dengan kualitas pendidikan secara umum gitu ya. Dan memang ya, jadi Tri Pusat Pendidikan kerjasama kami guru dan juga masyarakat ini adalah bagian penting di dalam memajukan pendidikan di sekolah, termasuk juga di bidang gizi ini gitu ya. Jadi saya lihat sih anak-anak menunggu kadang gitu ya, menunggu jam-jam istirahat kapan Pak, jam berapa gitu, dan ini juga kita atur terus gitu ya, karena penjadwalan dan sebagainya kadang berubah gitu ya. Jadi kita sampaikan juga ke pihak pada saat ujian, kadang anak-anak lebih awal pulang, dan kita sampaikan kepada pihak dapur agar diatur seperti itu. Jadi komunikasi kita secara intens gitu, sehingga harapannya kendala-kendala yang kita temui bisa diantisipasi lebih awal seperti itu Mbak. Baik, ya baik, dari Pak Dedi mungkin bisa menanggapi dari Bapak Dimas dan Pak Jero Maliarse terkait sudah bisa diterima ya Pak Dedi pertanyaannya tadi? Ya bisa Nggih, Mbak. baik, silakan. Saya menjawab dulu Pak Dimas. Nggih. Jadi kalau sekarang untuk program dapur MBG portal lagi close, jadi tidak ada dapur baru sementara yang bisa dibuka sampai ya. Jadi ini ada tanda petik nih Mbak. Sampai semua dapur yang ada itu sudah memenuhi standar yang diharapkan pemerintah. Jadi kebanyakan dulu dapur karena dibuatnya tergesa-gesa banyak belum memenuhi standar tapi mereka buka. Itu yang mungkin ya dalam tanda kutip dari kami sebagai mitra, yang mungkin itu bisa menyebabkan hygiene-nya kurang atau mungkin kesehatannya kurang, kebersihannya kurang, karena memang dulu dibangun itu secara tergesa-gesa. Nah sekarang kami yang di dapur sudah berproses sangat panjang supaya memenuhi syarat yang diharapkan dari pemerintah dengan tujuan supaya tidak ada anak-anak kami yang mungkin ada sakit, keracunan, bahkan sampai meninggal dunia. Asungkara kami yang di Singaraja antara semua mitra kompak dalam artian
apa yang ada di dapur kami dengan dapur-dapur yang lain mungkin tidak akan jauh berbeda. Jadi mungkin kalau di luar Bali mungkin banyak kejadian yang porsinya terlalu kecil, banyak ini. Nah, kami yang di Singaraja terutama, saya ngomongin Singaraja area, semua pemilik SPPG atau mitra itu sangat kompak. Jadi saya salut dengan rekan-rekan kami yang di Singaraja sama masyarakat Singaraja yang sangat mendukung program MBG ini. Jadi semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Jadi karena memang belum ada yang bisa buka dapur lagi, makanya banyak sekali sekolah yang belum bisa kami kirimkan dapur MBG. Jadi setelah pemerintah melihat bahwa dapur MBG ini sudah berjalan baik, sudah berkurang hal-hal negatifnya itu, kemungkinan dapur MBG akan dibuka lagi. Makanya sekarang masih ada beberapa atau bahkan banyak, bahkan yang di kota pun belum bisa menerima karena memang dapur baru memang belum bisa dibuka sampai saat ini gitu. Tapi semoga saja setelah perbaikan dan lain-lain semua anak Indonesia yang memang membutuhkan akan mendapatkan program makan siang bergizi gratis. Itu Mbak untuk yang Pak Dimas. Iya. Nah kalau Pak siapa lagi itu Mulyawan ya? Pak Maliarse, ya? Pak Maliarse. Maliarse. Bapak ini sangat hebat ya, pola pikirnya mendukung sebagai mitra. Sudah barang tentu Pak, kami yang akan memberikan yang terbaik buat anak didik kami. Jadi Singaraja area selama ini aman dalam artian keluhan-keluhan di seluruh kabupaten saya lihat di grup memang tidak banyak. Mungkin ada beberapa kendala kami. Sementara saya sih belum dengar sih di SPPG kami di Penarukan, tapi mungkin ada beberapa rekan kami yang kadang-kadang ini kalau kita mengirim sesuatu yang segar, kadang-kadang buah rambutan gitu ya, kadang buah rambutan ada kelihatan ada ulat yang memang kalau kita tidak tahu dalamnya itu busuk, ada ulat sedikit, ya itu adalah hal yang wajar. 1 dari 2.500 atau 10 dari 2.000, kadang itu ada, itu hal alami yang memang tidak bisa kami cegah. Tapi itulah yang kami lakukan sekarang. Kami memberikan sesuatu yang memang tidak gampang busuk. Ya mungkin kami akan lebih ke kelengkeng, kadang kami ke semangka supaya memang mencegah terjadinya adanya ulat baik itu di buah maupun di sayuran. Dengan perbaikan inilah yang kami lakukan. Semoga tidak ada keluhan dari masyarakat Kabupaten Singaraja pada khususnya. Ya, berarti sebagai mitra SPPG nih Pak Dedi selalu terbuka ya dengan masukan begitu ya dari sekolah begitu ya. Ya betul Bu, karena apa? Kami seperti yang saya harapkan, semoga apa yang kami kirimkan itu bisa dinikmati. Jadi saya pun mempunyai anak yang memang mendapatkan program MBG juga di sekolahnya. Jadi kita di rumah, walaupun saya punya dapur sendiri, tapi saya tetap bersyukur. Kadang-kadang di rumah saya di kulkas, anak saya ngumpulin kelengkeng, dikumpulin, ya itu bisa saya makan kalau saya lagi pengen. Artinya itu tidak hanya kadang-kadang anak kami dia tidak suka buah, buahnya dibawa pulang. Dan di sana saya melihat itulah cara anak kami menghargai program pemerintah. Gitu. Saya sering tanya tuh, ayamnya dimakan nggak? Dimakan. Ini kenapa nggak dimakan buahnya? Udah kenyang. Jadi dari sana saya melihat dan selalu bersyukur, bukan karena saya sebagai mitra MBG saja, tapi anak saya juga kalau dia lupa bawa bekal, ya dia nikmati makanan yang ada. Gitu, Pak. Jadi itulah sebenarnya program yang ingin saya jalankan untuk mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan asupan gizi yang tepat. Baik, luar biasa. Mungkin yang terakhir nih untuk Pak Dedi nih pesan untuk pendengar gitu terkait pentingnya gizi sebagai fondasi pendidikan, Pak. Ya, buat kami ya sama seperti orang yang fitness atau orang yang nge-gym itu kalau mereka olahraga tanpa mendapatkan asupan gizi yang tepat ya percuma. Begitu juga dengan pendidikan. Ketika pendidikan tidak mendapatkan ya gizi yang tepat, dia tidak akan bisa fokus belajar. Saya yakin itu. Jadi dengan adanya program MBG ini, kita harapkan anak-anak akan lebih fokus belajar karena mereka sudah memiliki gizi yang tepat secara konsisten selama beberapa bulan dan beberapa tahun, dan juga mereka akan lebih sehat. Itu harapan kami. Tujuan kami adalah membuat anak Indonesia sehat dan cerdas.
Baik, ya. Terima kasih Pak Dedi. Nah, kemudian dari sisi dari Pak Eka ya sebagai tenaga pendidik nih, harapannya apa nih Pak Eka terhadap masa depan pendidikan yang lebih inklusi antara sisi akademik dengan kesehatan anak begitu Pak Eka? Ya. Jadi tepat sekali sebenarnya dengan tema Hardiknas di 2026 ini ya, bahwasanya kita menguatkan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi tidak hanya fokus ke buku, tetapi juga memang gizi itu harus diperhatikan betul gitu ya. Dan kita lihat juga negara-negara lain seperti apa kondisinya dan seperti apa kemajuan negara mereka, dan tentu yakin juga gizi siswa, gizi anak-anak, gizi tenaga pendidik juga adalah bagian penting dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih ya Pak Eka dan juga Pak Dedi sudah meluangkan waktunya begitu untuk berbincang bersama kami ya. Mudah-mudahan program MBG ini bisa berkelanjutan begitu ya, dapat dirasakan merata oleh seluruh siswa begitu di Indonesia dan khususnya di Buleleng begitu. Baik, tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar Persatu RRI Singaraja yang sudah menyimak program Hai Balikan pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali dengan topik yang berbeda tentunya ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita tutup dengan ucapan selamat pagi.